Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang perseverance, yang di dalam bahasa Indonesia artinya ketekunan. Haleluya. Klik. Ada beberapa ayat, mari kita baca sama-sama. Diambil dari Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 42, 46, dan sebagian 47. 2, 3. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Haleluya. Satu hal yang luar biasa berkenaan dengan gereja mula-mula pada waktu itu adalah kebersamaan yang erat. Inilah yang harus kita teladani menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Kita harus melekat, kita harus menjadi bagian di dalam satu komunitas di mana kita juga mendapatkan dukungan, kita mendapatkan topangan. Di sana kita tahu bahwa kita didoakan, kita disemangati, dan setiap kali kita bertemu ada satu sukacita. Itulah komunitas yang kita perlukan di akhir zaman ini. Karena banyak hal dalam hidup ini akan lebih ringan jika dilakukan secara bersama-sama. Dalam bahasa Indonesia ada peribahasa jinjing, berat sama dipikul. Dan kita kenal Indonesia sebagai masyarakat yang mengutamakan gotong royong. Haleluya. Bisa kuat bukan hanya secara jasmani kita kuat, tetapi kita juga kuat di dalam hal rohani, di dalam mental kita, sehingga kita tidak mudah stres, tidak mudah depresi, tidak mudah terpuruk sendirian dan merasa kesepian dalam hidup ini. Karena itu kita harus menjadi bagian daripada satu komunitas yang sehat tentunya. Hal yang berat kalau dilakukan bersama-sama, ada yang menopang, ada yang menyemangati, ada yang bergandengan tangan melakukannya bersama-sama dengan kita, maka hal itu akan terasa lebih ringan. Saya tidak katakan hal itu menjadi mudah, tetapi lebih ringan, lebih mudah dibandingkan kalau kita jalan sendirian. Termasuk yang namanya ketekunan. Ketekunan ini akan lebih ringan dilakukan dalam konteks kebersamaan. Ketika kita down, ada yang menyemangati, ada yang mendorong naik, ada yang memuji kita. Oh, kamu sudah sejauh ini, kamu luar biasa. Kamu pasti bisa untuk maju terus dan tidak mundur. Satu komunitas yang saling mendukung, komunitas yang positif tentunya bagi kehidupan kita semua. Dan berbicara tentang ketekunan, klik di bagian selanjutnya, kita lihat di sini adalah faktor terpenting di dalam melihat penggenapan janji Tuhan, di dalam menggenapi visi yang diberikan Tuhan bagi kita semua adalah ketekunan. Dan kita akan menghabiskan sebagian besar waktu hidup kita bertekun. Antara doa kita diucapkan pertama kalinya dengan jawaban doa kita, ada satu unsur yang namanya waktu. Dan waktu ini yang tidak bisa kita ketahui secara pasti. Karena kita tidak tahu pasti kapan doa kita dijawab, kapan janji Tuhan digenapi, maka diperlukan yang namanya ketekunan. Dan yang namanya bertekun itu tidak mudah. Anda yang jenuhkan, kita mengalami sesuatu yang spesial, ada event khusus dalam kehidupan kita, kita menang sesuatu,
Maka ada pujian, ada perayaan, atau kita ulang tahun. Itu satu momen yang spesial. Tapi tidak setiap hari kita merayakan ulang tahun, bukan? Bahkan sebagian besar hari-hari kita hanya menjalani rutinitas biasa. Sehari-hari yang begitu melelahkan, begitu menguras tenaga, pikiran, perasaan. Ketekunan cenderung tidak menarik perhatian karena perlu waktu untuk melihat hasilnya. Dunia lebih menghargai segala sesuatu yang instan. Dunia menghargai spotlight, mendapatkan perhatian, semua sorotan mata kepada kita. Itu dunia hargai. Tapi kita menyembah Tuhan yang menghargai proses lebih daripada segalanya. Apa arti ketekunan? Mari kita lihat definisinya terlebih dahulu ya. Klik. Yang pertama, ketekunan artinya memiliki kekuatan untuk bertahan dalam situasi yang sulit. Kalau situasinya mudah, ya nggak perlu tekun juga bisa dilakukan. Tapi ketika segala sesuatu terjadi tidak sesuai dengan harapan kita, sepertinya berlawanan dengan apa yang kita harapkan dan kita doakan, disitulah perlu yang namanya ketekunan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketekunan artinya rajin, kerja keras, sungguh-sungguh, gigih, tidak mudah menyerah. Haleluya. Klik. Ada satu kata inspirasi yang berkata bahwa kadangkala jarak antara gagal dan sukses hanyalah satu langkah, yaitu ketekunan. Tentu ini bukan satu langkah, hanya satu langkah seperti ini. Ketekunan itu langkahnya panjang banget. Kita nggak tahu seberapa panjang, seberapa lama. Kita harus bertahan, kita harus berusaha sampai kita melihat apa yang kita doakan menjadi kenyataan. Dan biasanya loncatan terakhir sebelum terjadi terobosan itulah yang paling sulit, yang paling tidak logis. Saya bisa menyaksikan dari kehidupan saya secara pribadi bahwa untuk mendapatkan posisi di mana saya berada saat ini, saya sudah pernah cerita di sini beberapa kali, kalau tugas pertama saya ketika saya bergabung dengan perusahaan saya yang sekarang, itu daerah yang harus saya kunjungi secara rutin itu tidak jauh dari kota. Hanya sekitar 2 jam, 1,5-2 jam sudah nyampe ke tempat tujuan. Kemudian dengan saya mulai naik di dalam level saya dipindahkan bukan makin dekat, saudara, makin jauh. Sekarang tempat lokasi saya yang harus saya kunjungi secara rutin setiap bulan, itu bukan lagi 1,5-2 jam dari kota, melainkan minimal 4 jam. Itu pun kalau tidak ada truk yang nyangkut atau jalan yang rusak. Kemudian saya berpikir, 4 jam lah, ini sudah maksimal. Mau berapa lagi kan? Tuhan naikkan saya lagi. Ketika Tuhan naikkan saya lagi, tempat lokasi di mana yang saya harus kunjungi setiap bulan, bukan 1,5 jam, bukan 2 jam, bukan juga 4 jam, 10 jam saja. Apalagi waktu itu masih COVID, jadi tidak ada pesawat. Seharusnya ada pesawat kecil, ATR, ya, yang bisa membawa ke kota terdekat. Dari kota terdekat pun masih 3 jam lagi, saudara. 10 jam. Dan saya harus jalani hampir setiap bulan sekali saya harus ke sana. Perjalanannya pun perlu 2-3 hari. Karena saya harus nginap dulu di satu kota, baru besoknya berangkat, 1 harian di jalan, besoknya baru mulai kerja, demikian juga pulang.
Tapi yang luar biasa adalah ketika semua ini saya jalani. Ketika saya sudah rasanya Tuhan, Anda bisa tanya sama istri saya, ketika saya ditugaskan ke tempat yang 10 jam ini, saya sudah mau minta berhenti. Saya udah gak kuat lagi. Tapi saya jalani terus. Saya jalani hampir 2 tahun, mungkin 2 tahun lebih bahkan. Terjadilah terobosan. Dan saya benar-benar menghidupi satu kebenaran seringkali langkah terakhir ini. Itu yang tersulit. Makanya jangan menyerah terlalu cepat. Amin. Haleluya. Bertahan terus. Sampai kita melihat janji Tuhan digenapi. Dan saya tahu Tuhan belum selesai dengan saya. Tuhan juga belum selesai dengan Anda. Dari mana saya tahu? Anda masih hidup. Artinya belum selesai tugas dan tanggung jawab Anda untuk bertahan, menjadi berkat, menjadi kesaksian yang baik bagi kemuliaan Kristus. Dimanapun Anda berada, dalam kapasitas apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Klik Yakobus 1 ayat 2 dan 3. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi ketika kita menghadapi banyak tantangan, ujian, cobaan dalam hidup ini, kita harus berbahagia. Berbahagia menghadapi kesulitan, menghadapi ujian. Sebab kita tahu ujian terhadap iman kita menghasilkan ketekunan. Haleluya. Klik. Ada satu orang yang luar biasa kalau Anda membaca biografi dari Corrie ten Boom. Ini seorang Belanda. Dia banyak menyelamatkan orang-orang Yahudi ketika Nazi sedang melanda di Eropa waktu itu. Dia sembunyikan orang-orang Yahudi yang seharusnya mereka binasa, mereka mati, disiksa, ditangkap, dipenjarakan, tetapi disembunyikan sama Corrie ten Boom ini. Bahkan dia menyelundupkan banyak Alkitab ya ke penjara-penjara supaya orang mengenal Injil. Dia berkata tentang ketekunan. Ketekunan merupakan sebuah sifat baik yang berkembang semakin kuat melalui latihan. Jadi saya langsung terjemahkan daripada nanti kita belepotan bahasa Inggrisnya kan. Jadi itu terjemahannya saudara. Jadi kita harus melatih. Seperti Anda berolahraga, kalau Anda tidak olahraga pasti otot Anda pun ya kan, badan Anda itu beda dengan orang yang olahraga. Coba bedakan. Kalau Anda tidak suka olahraga dengan orang yang suka olahraga, sama-sama mungkin nggak terlalu kurus juga, sama-sama ya agak gemuk-gemuk sedikit kayak saya begitu kan. Tapi beda saudara. Anda pegang ini tangan saya keras saudara. Perut saya keras. Coba kalau Anda nggak olahraga, perutnya gede sedikit, ya mungkin udah turun tuh lemaknya saudara kan. Ini keras. Bukan membanggakan diri, ini sebagai ilustrasi saudara. Haleluya. Seperti itulah ketekunan. Seperti otot harus dilatih. Makanya Anda semakin bertambah usia, bukan harusnya semakin mager, bukan. Oh, sekarang aku tinggal menikmati kerja kerasku selama puluhan tahun. Mohon maaf. Anda harus tetap bergerak, tetap aktif. Katakan dulu kanan kiri, jangan mager. Harus tetap melatih otot kita secara fisik, seperti juga otot-otot rohani kita. Anda berdoa sudah ya tidak diragukan lagi lah. Mon Hermon ini doanya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Klik Roma 5 ayat 4. Ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Apa pengharapannya? Klik. Pengharapannya ditulis dalam Yakobus 1 ayat 4. Pengharapannya adalah kita memperoleh buah yang matang dan menjadi sempurna.
Dalam hal apa? Ini kan masih abstrak nih. Matang, apa yang matang? Sempurna, seperti apa sempurna? Klik, dijelaskan lagi dalam terjemahan lain. Yakobus 1 ayat 4 dikatakan di sana, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri. Ya, ini yang suka lari dari kenyataan, ya kan? Janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Inilah yang dimaksud dengan sempurna, yang dimaksud dengan buah yang matang. Saudara akan berwatak kuat, karakternya kuat, tahan uji, tidak letoy, tidak loyo dalam hidup, tidak mudah lemah, tidak mudah mundur, tidak mudah menyerah, tapi berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Haleluya. Inilah yang dimaksud dengan buah yang matang, pengharapan, dan juga kesempurnaan untuk di dalam kehidupan kita. Kita bukan saja orang-orang yang rohaninya luar biasa, tetapi juga karakter yang teruji. Haleluya. Klik, ada seorang bernama Oswald Chambers. Dia berkata, visi tanpa ketekunan hanyalah sebuah mimpi. Mimpi aja terus gitu kan. Banyak orang ngomongnya besar, pengen ini, pengen itu. Ya, tapi kerjanya tidur mulu, makanya cuma mimpi, saudara. Tapi orang yang tekun, dia benar-benar bangun dari tidurnya. Dan dia akan menjadikan mimpi itu kenyataan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Klik. Billy Graham berkata tentang ketekunan. Penggenapan visi dari Tuhan seringkali terjadi melalui berbagai ujian dan tantangan. Namun demikian, ketekunan dalam iman akan menuntun pada kemuliaannya. Haleluya. Jadi memang kalau dikatakan bahwa kehidupan ini tidak mudah, kita semua sudah tahu. Anda di sini banyak yang lebih senior dari saya. Ya, Anda sudah menjalani asam garam dari kehidupan ini jauh lebih lama daripada saya. Karena itu mari kita cepat ke slide berikutnya supaya khotbahnya cepat selesai. Haleluya. Ibrani 12 ayat 1 sampai 3, nanti Anda baca ayatnya, Anda sudah tahu ayat-ayat ini. Perlombaannya orang lain, tangan Anda sendiri. Haleluya. Bukan berarti terus Anda menjadi orang yang egois, tidak peduli dengan orang lain. Bukan itu. Di dalam kita menjalani perlombaan kita sendiri pun, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Apa yang kita punya, apa yang kita bisa lengkapi orang lain tidak punya, apa yang orang lain punya, kita tidak punya, kita saling melengkapi, saling mengisi satu sama lain. Makanya Tuhan menetapkan kita, Tuhan menaruh kita dalam satu komunitas, dan kita harus belajar bertekun di dalam komunitas itu. Artinya bertahan dalam situasi yang sulit. Ketika organisasi kita menghadapi kesulitan, kita tetap bertekun, ada di situ. Karena kita adalah orang-orang yang loyal, orang-orang yang bertekun, orang-orang yang setia. Haleluya. Klik. Kenapa kita perlu berlomba dengan tekun? Yang pertama, karena kita punya banyak saksi. Pendahulu kita, saksi iman di dalam Ibrani 11, yang rindu melihat kita berhasil dan menang. Nah, ayat ini seringkali kita salah mengerti. Kita merasa bahwa orang-orang yang sudah lebih dahulu ke surga daripada kita, seolah-olah itu mereka bisa melihat kita. Itu jangan salah, saudara. Orang-orang yang sudah di surga, orang-orang yang sudah meninggal dunia terlebih dahulu, tidak bisa melihat Anda dan saya. Kan seringkali ayat ini digambarkan, oh kita sedang berlomba dalam satu stadion, terus semua orang termasuk ya siapa kek, buyut kita, nenek moyang kita, opa kita,
mereka ngelihat kita bertepuk tangan, menyoraki kita. Mereka nggak bisa lihat kita. Dan mereka nggak mau lihat kita. Kenapa? Mereka sudah jauh lebih senang di sana daripada lihat kita. Mereka sudah punya kesibukan mereka sendiri. Mereka sudah bahagia. Kita yang masih berjuang dan bergumul di dunia ini. Dari mana saya tahu mereka yang sudah di surga tidak bisa melihat kita? Itu ada ayatnya, nanti Anda baca di dalam Lukas. Ketika Yesus bercerita tentang Lazarus dan orang kaya, semua dua-duanya mati. Yang orang kaya ini bukan orang percaya. Dia masuk ke neraka dalam tanda kutip waktu itu. Hades. Di sana dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong, aku masih punya saudara-saudara, aku masih punya keluarga. Loh, kenapa nggak dia langsung menampakkan diri aja kepada keluarganya, kasih tahu, percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus masuk neraka kau. Karena orang yang sudah di sana benar-benar terpisah dengan yang sudah di dunia. Yang masih ada di dunia, kita cuma bisa membayangkan. Jadi sekali lagi ayat ini bukan berarti terus orang-orang terkasih yang sudah mendahului kita bisa melihat kita. Tetapi biarlah kehidupan mereka, memori yang mereka tinggalkan menjadi penyemangat bagi kita. Untuk kita berlomba dengan baik dan menyelesaikannya dengan penuh kemenangan. Kita bisa melihat contohnya dalam Ibrani 11. Di sana ada nama-nama yang luar biasa, pahlawan iman yang kita sebut. Kita bisa meneladani mereka, bagaimana mereka bisa finish their race, menyelesaikan perlombaan yang ditetapkan bagi mereka. Jadi mereka semua diharapkan menginspirasi kita dengan ketekunan di dalam menantikan janji Allah, di dalam melewati masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama, karena kita punya banyak saksi. Yang kedua, kita harus belajar dari teladan Yesus yang tekun menanggung bantahan untuk menggenapi rencana Bapa. Kita tahu Yesus menanggung pengkhianatan, penghinaan, dan penolakan. Fokus pada sukacita yang disediakan bagi dia. Setiap hari saya harus bergumul, saudara. Tapi ketika hasilnya, saya bisa mengirim anak saya sekolah di luar negeri. Itu satu sukacita yang saya selalu fokus setiap hari. Sampai istri saya itu sibuk mencarikan solusi buat hidup saya supaya tidak terlalu capek. Saya bilang nggak usah. Saya jalani aja hidup saya. Tuhan yang kasih kekuatan nanti. Bagaimana saya bisa kuat? Fokus pada sukacita, fokus pada hasilnya nanti. Dan itu yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masa yang sukar, kehidupan yang sulit. Kemarin di Bali, saudara, ada ini pertandingan nasional, ya. Perusahaan di mana saya bekerja, tapi levelnya nasional. Jadi dari Sumatera, Kalimantan, sampai Papua, semuanya kumpul di Bali. Ada kurang lebih 400 peserta. Saya harus presentasi. Dan bukan kebetulan presentasi saya itu yang terakhir. Ini presentasi dilombakan. Ada 6 presentasi sebelum saya. Jadi saya presenter yang ke-7. Semua presentasinya ini bagus-bagus semua, saudara. Bahkan ada satu topik yang mirip dengan topik yang akan saya bawakan waktu presentasi. Dan presentasinya bagus banget. Dapat pujian dari pemilik perusahaan. Dapat pujian dari manajemen tertinggi yang menjadi dewan juri waktu itu. Saking saya sudah pesimisnya melihat presentasi-presentasi yang bagus banget, terutama yang presentasi yang mirip dengan presentasi saya ini, topiknya. Saya udah tawar hati, saudara. Sangat tawar hati. Saya presentasi hari kedua. Presentasi hari pertama, selesai semua, saya bilang sama sekretaris saya bilang, saya mau booking ruangan untuk latihan.
Itu sebelum saya melihat presentasi yang lain. Setelah saya melihat presentasi yang lain, wow, kayaknya saya nggak mungkin punya kesempatan ini. Saya ngobrol karena kami presentasi bertiga, saya ngobrol sama teman-teman sejawat yang harus presentasi sama-sama. Mereka orang Malaysia, India, mereka bilang begini, it's bad, nggak bagus ini. Udahlah, berat ini buat kita. Saya bilang sama sekretaris saya, udah, itu ruangan yang di booking buat kita latihan nanti malam, batalin aja. Nggak usah latihan. Saya sudah menyerah, saudara, waktu itu. Tapi rupanya ketika kita ada di titik terendah, disitulah Tuhan bekerja. Kadang-kadang kalau kita masih punya kekuatan, kita mengandalkan kekuatan kita kan, kepintaran kita. Gimana caranya? Ini saya sudah nggak punya lagi strategi. Saya tidak punya lagi harapan. Saya sudah nyerah, pokoknya saya maju presentasi, nggak kena marah, itu sudah bagus. Turun dari panggung masih utuh seperti ini, tanpa luka batin, itu sudah bagus. Itu target saya, saudara. Udah. Hari kedua, masuklah saya presenter yang terakhir. Hanya ada 2 presentasi hari yang kedua. Presentasi yang pertama lewat. Kena marah presentasi yang pertama, saudara. Kena tegur. Saya pikir, aduh, kalau dia aja kena tegur, apalagi saya kan. Sudah mirip soalnya topiknya dengan yang hari pertama. Nggak apa-apalah, maju aja. Maju terus, pantang mundur. Jalani saja. Haleluya. Saya jalani. Singkat cerita, waktu pengumuman, siapa yang juara 1, saudara? Saya juara 1 untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang namanya kemurahan Tuhan. Kita nggak pernah tahu, saudara. Kemurahan Tuhan itu tidak bisa dirumuskan. Hadiahnya nggak kecil juga, lumayan, 75 juta saja. Bukan untuk saya, tentunya. Untuk orang-orang jajaran yang menyiapkan segala sesuatunya. Saya nggak tahu kenapa, pokoknya di depan itu saya sudah nggak planning apa-apa. Tadinya saya catat itu, saudara. Saya tulis apa yang saya mau ngomong. Begitu lihat presentasi yang bagus-bagus semua ini, saya tinggalkan catatan itu. Saya maju. Di depan saya juga nggak tahu bagaimana, tiba-tiba di depan saya punya satu inspirasi, kata-kata itu, dan saya ngomong, saya pikir, itu cuman biasa. Begitu saya ngomong, itu tepuk tangan 400 orang. Saya juga bingung gimana caranya, apa yang saya buat, apa yang saya ngomong. Perasaan cuman biasa aja gitu. Tapi tepuk tangan 400 orang. Saya juga bingung. Itu semua karena Yesus. Karena itu, kita sebagai umat karismatik, jangan pernah remehkan kemurahan Tuhan. Hal-hal supranatural masih terjadi sampai hari ini. Tugas Anda dan saya bertekun. Tekuni saja, jalani saja. Saya punya satu komunitas kecil, orang-orang yang saya percaya, orang-orang yang mengasihi saya dan saya peduli dengan mereka di tempat kerja. Ketika keadaan pekerjaan kita sudah mulai sulit, sudah mulai rasanya mentok, sudah bahkan depressing, sudah membuat kita tawar hati, membuat kita lemah. Kita selalu kumpul dan kita ngobrol, kita curhat satu sama lain, kita ngobrol apa adanya. Dan selalu pada akhirnya kata-kata ini muncul, jalani saja. Jalani saja. Jalani dengan penuh ucapan syukur dikala puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang mengalami PHK. Saya masih bisa punya pekerjaan sampai hari ini. Itu kita perlu untuk bersyukur, saudara. Jadi kesulitan Anda kita harus punya perspektif yang jauh lebih luas, wawasan yang luas. Satu, kita tidak sendirian. Yang kedua, bukan hanya kita yang mengalami kesukaran. Semua orang punya masalah dan problem masing-masing. Mari kita berlomba dengan baik di dalam perlombaan, di dalam jalur yang ditetapkan bagi Anda dan saya. Belajar dari teladan Yesus.
Haleluya. Klik. Yang ketiga, kalau mau menyerah, ingatlah Tuhan mau kita tetap bertekun dalam doa dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Haleluya. Tadi kita sudah nyanyikan kan? WL juga sudah berikan kesaksian yang luar biasa tentang ketekunan menurut saya. Perlu ketekunan untuk melihat jawaban doa. Haleluya. Cuman saya pernah komplain satu hal tentang lagu tadi yang dinyanyikan kan. Anda masih ingat komplain saya? Itu lagu luar biasa. Cuman bagian depannya saya kurang setuju. Dibilang di sana, tak selalu Tuhan menjawab doa. Mohon maaf, Tuhan selalu menjawab doa. Apakah jawabannya sesuai dengan kita atau tidak, itu urusan lain. Tapi sisa daripada lagu itu luar biasa. Luar biasa. Memang benar-benar tidak terbatas kuasanya Yesus. Haleluya. Kalau Anda lelah, beristirahatlah. Jangan menyerah. Amin. Haleluya. Klik. Mother Teresa berkata, ketekunan adalah iman yang bertindak. Percaya bahwa janji-janji Tuhan benar adanya. Haleluya. Ini khotbah benar-benar sangat sederhana. Hanya perlu dijalani saja. Menjalaninya tidak mudah. Mengkhotbahkannya, ya karena sudah ada bahannya ya mudah-mudah saja. Ya kan? Tinggal bagaimana kita menjalaninya. Haleluya. Klik. Yang keempat. Kalau kita tetap tekun, kita pasti melihat hasil. Dan pasti menuai. Dengan menyadari bahwa kehidupan kita bukanlah sprint 100 meter, tetapi maraton seumur hidup. Karena itu kita harus bisa menjaga keseimbangan, kesehatan kita. Karena tubuh kita bait Allah yang kudus, kita juga harus jaga dengan baik. Supaya kita tetap sehat dan tetap maksimal di dalam kita melayani Tuhan, melayani satu sama lain. Klik. Galatia 6 ayat 9, ayat yang sudah sangat kita kenal. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah, artinya tetap tekun. Katakan dulu kanan kiri, teruslah bertekun. Klik. Yang kelima dan yang terakhir, kenapa kita perlu berlomba dengan tekun? Ketekunan adalah syarat untuk melihat janji Allah digenapi dalam hidup kita. Ibrani 10 ayat 36. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dikatakan di sana, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Haleluya. Klik. Kutipan yang terakhir. Iman merupakan awal, tetapi ketekunan adalah perjalanan yang membawa kepada penggenapan janji-janji Tuhan. Jadi kita ada 3 atau 4 ayat ini yang bisa disimpulkan. Tadi kita belajar dari Ibrani 12, bagaimana kita harus bertekun. Kita harus meneladani Yesus, bertekun dalam doa, dan lain sebagainya. Galatia 6 ayat 9, Yakobus 1 ayat 12 menyatakan, mengapa kita harus bertekun? Kenapa kita harus bertekun? Karena ada upah yang menantikan. Amin. Apapun itu upah itu berbeda-beda satu sama lain. Dan tentunya disediakan oleh Tuhan mahkota kehidupan pada akhirnya. Dan Filipi 4 ayat 6 dan 7 menunjukkan kepada kita apa yang memampukan kita untuk kita bisa bertekun, yaitu damai sejahtera Allah yang kita peroleh melalui doa
dan melalui kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur. Amin.